Oke, kita masuk part 3 ya. Di part 3 ini gue mau lanjutin dari yang kemarin ya. Kemarin kan bahas difficulty yang lain-lain gitu ya. Terus bakal nunjukin sekarang lebih eh, level up lagi. Nah, kayak yang di awal tuh kalau fun kan gue rekomen tuh Pokemon ya. Karena banyak basic form sederhana tapi bagus dan lucu gitu. Nah, kalau udah lebih ini lagi, lebih serius lagi ya, sebenarnya ini ya, ah, start dari unorganic object gitu ya. Unorganic object ya, translate Indonesianya benda mati ya, gitu. Dan pilih yang dari mudah ke susah dulu ya, gitu. Sekalipun sama-sama benda mati, tapi ada level difficulty yang harus diperhatikan gitu. Misalnya kayak yang abstrak gitu, atau mungkin kalau nggak abstrak tuh gampang, gampang banget lah. Kayak misalnya ini. Nah ini, rock. Rock tuh salah satu yang gampang juga tapi cukup ngebentuk lah ya gitu. Dan lo kalau mau bikin background ya, bikin rock nih salah satu kebutuhan yang harus bisa ya gitu. Terus yang lanjut lagi tuh ada basic form line gitu ya. Yang kayak eh ini ya, benda-benda sehari-hari, meja, kursi, mug gitu ya. Nah, ini coba observe gambar breakdown formnya gitu. Gua kadang kalau lihat di jalan tuh, kalau lagi iseng kepala ya gitu, kayak, oh ini formnya begini, perspektifnya begini, ngapain ya sebenarnya? Coba kadang geek aja gitu, pengen bedah gitu ya, gitu. Nah, habis itu masuk ke yang lebih kompleks gitu, misalnya yang kayak gini ya, kayak bands. Ini cukup susah loh gambar karena presisi kan ininya ya, gitu. Sama mungkin bangunan-bangunan yang belum ribet-ribet ya, masih banyak kotak-kotaknya gitu ya. Nah, terus yang lebih susah lagi tuh elektronik gitu. Nah, kenapa elektronik? Soalnya harus presisi ya gitu. Mencong dikit tuh kerasa gitu ya. Jadi kalau untuk awal coba hindarin yang gini-gini dulu ya karena susah, susah gitu ya. Nah, kayak ini tombol-tombolnya, apa tuas-tuasnya gitu. Itu presisi dan ya ini bentuknya kayak gitu ya ada reasonnya semua ya, ya by design ya, industrial design gitu. Terus masuk ke yang lebih susah lagi tuh menurut gua kendaraan ya. Kendaraan tuh juga susah ya gitu. Biasa kalau udah harus bikin kendaraan gini eh nggak nggak digambar langsung ya, tapi digambar langsung juga sebenarnya fine aja sih. Eh, terus digambar langsung juga sebenarnya fine. Biasanya untuk mempermudah kalau pakai mobil-mobil yang desainnya udah ada di dunia nyata ya, pakai 3D sih. 3D terus di paint over eh ya ininya lightingnya warnanya supaya nyambung sama environmentnya. Nah kayak gitu. Tapi sebenarnya semua ini cara cara belajarnya sama ya. Lu ada bahan nih di depan mata lu nih, gitu. Ada bahan depan mata lu terus lu breakdown formnya jadi punya cross contour kayak gini nih, tuh ya. Begitu juga dengan rock kayak gini, ya. Begitu juga dengan semuanya. Jadi sekalipun ini gue tunjukin banyak variasinya ya, anorganic object, nanti ada organic object. Sebenarnya semua prinsip itu sama. Kita ngebedah bentuknya, bentuk tiga dimensinya, volumenya kayak gitu, ya. Nah, oke, unorganic object. Mungkin ini yang nggak seru, tapi juga ini penting ya, karena misalnya lo mau ada banyak props di gambar lu, di props tuh perabotan-perabotan kecil gitu. Misalnya di workshop gitu, alchemy workshop ada fluxnya, flux tuh apa ya? Tabung kacanya, terus ada peralatan-peralatannya. Nah, itu ngerti ngebedah basic form sederhana gini tuh penting ya buat kayak gitu gitu. Nah, anorganic object cukup, kita masuk ke organic object. Nah, ini level berikutnya organic object. Gue belum bikin slide-nya. Bentar, bentar. Oke, sudah. Nah, kayak gini. Jadi, kalau untuk organic object itu ya ini ya, ini nih, apa kayak tanaman, buah-buahan, pokoknya yang exclude human sama animal gitu ya. Nah, itu organic object ya, benda-benda hidup gitu ya. Mostly sih datangnya dari tanaman, buah, bunga gitu ya, pohon, ya dan benda-benda alam lainnya gitu. Nah, ini tuh lebih kompleks karena alam tuh punya patternnya gitu ya, punya pola berulangnya gitu ya. Gitu.
Nah, jadi belajar gambar daun gitu. Jadi sebenarnya mau gambar apapun, ngebedah basic home ilmunya sama ya. Oh, lu lihat misalnya nih, ini apa sunflower ya? Bukan sunflower ini, gue nggak tahu bunga apa nih, gitu. Nah, ini gua capture sebagai setengah lingkaran, setengah bola gitu, setengah sphere, ya. Jadi dia basic form-nya gini kan. Nah, habis itu gua lihat bunga, gua nggak usah peduli ininya dulu nih, gini-gininya dulu nih. Tapi gue peduli shape-nya dulu nih, shape besarnya dulu. Nanti baru gue ini gue baru masukin pattern-pattern. Nah ini oval-oval gini. Nah udah masukin aja dan belajarnya tuh kita observe ya, dunia nyata nunjukinnya gimana sih? Oh kita ikutin deh kayak gitu. Nah, semakin banyak lu ngelakuin ini, semakin banyak database di kepala gitu ya. Dan kemampuan otak kan ada batasnya ya. Masa lu hafalin seluruh yang ada di dunia ini meledak pala ya? Atau mungkin bukan meledak juga, waktunya nggak ada ya gitu buat belajar semuanya. Nah, itulah kenapa kita pakai referensi supaya kita nggak usah nginget, tapi lihat aja. Oh bunga yang gue mau nih kayak gini. Bentuknya kayak gimana ya? Nah, gue observe aja gitu ya. Observe dengan salah satu skill set ini yaitu basic form gitu. Nah, jadi latihan-latihan belajar basic form kayak gini adalah lu lihat foto-foto di dunia nyata, mau organic object atau organic object, udah di breakdown aja semuanya tuh ya, sebanyak yang lu kuat gitu ya. Ya, sebanyak-banyaknya sebenarnya dan banyak tuh mungkin ratusan, ribuan gitu ya. Nah, belajar nge-breakdown gini supaya mata lu tuh terlatih untuk oh gue mau gambar ini, apa yang gue lihat ya? Oh formnya kayak ini. Si si pohon ini kan gue bakal lihat nih. Ini tabung dulu nih, silinder dulu. Habis itu nanti cabang-cabangnya ya ini, silinder-silinder yang ngelekuk-lekuk. Nah, lekuknya gimana sih? Nah, tiap jenis pohon kan beda gitu. Nggak usah lu hafalin semuanya. Cari fotonya, observe, understanding, terus di breakdown formnya aja begitu. Dan angle-nya nggak harus sama, warnanya nggak harus sama. Ya itu kemampuan fundamental ini yang bikin kita bisa modifikasi sesuai yang kita butuhkan gitu. Nah kayak gini lift kan. Hmm, kayak gini. Nah lift juga sama. Lihat bentuk, shape dan formnya dulu ya. Jadi instead of lu bikin langsung begini-begini gitu, coba bikin gini dulu nih. Bikin gedenya dulu. Nanti baru kita di dalam, nah, baru masuk, nah, baru masuk ini ininya tuh. Ya. Ini juga si apa nih batangnya juga tabung gitu. Nah, kalau ini kan bikinan manusia nih, tanah liat. Ini sih udah jelas ya. Basic form abis ini mah, bikinan manusia itu. Nah, kalau yang biasa di sekolah seni kan, belajar ngelukis, nyontoh dari buah di depan mata, ditaruh meja gitu kan. Nah, tujuannya untuk itu, untuk kita observe kan gitu. Latihan nyontoh tuh. Dan buah, karena buah itu colorful, dan interaksi sama cahayanya itu macam-macam ya. Kayak buah ini sama pumpkin, dia akan bereaksi sama cahaya tuh beda gitu ya. Glossy-glossinya beda, ininya beda gitu ya. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kenapa buah? Karena buah juga prinsip basic form banget kan. Ini nih. Ini bola, terus ada tabung lagi di sini. Nah, habis itu cabangnya tabung lagi gitu. Jadi semua nggak jauh-jauh dari tiga basic form yang di part satu gue jelasin ya. Bola, kubus, sama silinder, tabung gitu ya. Nah, kayak gitu. Ini mushroom juga kan. Ininya modifikasi dari ini, dari kayak gini dulu kan awalnya nih. Nah, nanti di stress kayak gini. Nah, terus juga bukan hanya lihat 3D ya, lihat shape juga ya. Nah, ini jadi shape nih. Ini jadi shape. Nah, nanti ketika jadi form, ya dia ada cross contour ya, ada tiga dimensinya. Nah, kayak gitu. Jadi belajar belajar gambar awal-awal, banyak-banyaklah observasi, nge-breakdown apa yang ada di dunia nyata gitu. Nggak harus lu ngelukis di jalan atau bawa sketchbook di jalan lihat-lihat gitu, nggak perlu ya. Sekalipun juga nggak apa-apa sih kalau mau kayak gitu ya. Ya cari foto aja ya, karena kita udah di zaman internet ya, cari foto kita breakdown, cari foto kita breakdown. Nah, kayak gini kan breakdownnya. Jadi inilah berpikir 3D salah satunya begini ya. Nah, oh. Jadi breakdown semua aja.
Nah, gua mungkin nggak bisa nyontohin apa se itu, tapi gue demonstrasi aja apa yang gua lihat gitu dari setiap gambar yang mau gua observe kayak gitu. Oke, begitu untuk organic object gitu. Selanjutnya ada eh, ini udah berapa lama? Udah 10 menit ya? Hmm, iya, kayaknya untuk part ini untuk anorganik sama organic object gitu ya. Benda mati sama benda hidup dulu deh kayak gitu. Karena masuk ke yang seterusnya nih animal sama human itu mainnya tuh udah mungkin lebih kompleks ya karena udah main ke anatomi, main ke struktur, ke bones-nya gitu. Sedangkan kalau yang kayak gini kan tidak sekompleks itu ya gitu. Sekalipun kalau mau dibedah lebih lanjut itu sebenarnya kompleks juga sih ya gitu. Kalau mau dibedah secara biologi gitu. Tapi kita nggak peduli biologi sainsnya itu ya, tidak ya. Kita peduli sebagai tukang gambarnya aja gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini misalnya bonsai nih. Bonsai bedah formnya dulu pertama nih, yaitu si tabungnya ngeliuk-ngeliuk. Nah, ngeliuk-ngeliuk kayak gini, barulah ketika udah basicnya dapet, baru kita tambahin detailnya ya, lekuk-lekuk spesifiknya gitu. Habis itu kayak daun. Daun itu kan memang perhela ya, kayak rambut gitu ya. Nah, yang kayak gini grass gitu kan. Tapi kalau di practical use-nya ya, grass yang kita gambar tuh sebenarnya nggak harus gini amat ya gitu. Beneran digambar satu-satu gitu. Kita lihat sebagai ini aja gak sih itu. Nah, ini ada yang terang, ada yang sedikit lebih gelap, terus nah gitu. Apa kontras-kontras aja gitu. Kita nggak akan peduli-peduli amat sampai per ini sekalipun realitanya begitu ya. Nah, contoh misalnya kalau ini di painting nah, aplikasi itu bisa kayak gini aja tuh ya. Tuh, secara kontras warna, gradasinya, habis itu detail-detail kecilnya gitu. Dan nggak usah di brush satu ya. Di digital mah udah banyak brush ya gitu. Tapi kalau misalnya mau di brush satu juga bisa, bisa gitu. Ya, kayak begitu tuh. Jadi kita sebagai ya tukang gambar ya kita mainin ininya ya, eh, kontrasnya, gradasinya gitu. Kita memberikan ilusinya bukan bukan yang seakurat gini-gininya banget gitu. Nah, kayak gitu. Oke, segitu untuk basic form ngomongin anorganik sama organik objek ya. Yang sebenarnya ini sama-sama aja sih. Coba beda variasi aja gitu. Oke, terima kasih sudah nonton part 3 ini. Semoga membantu. Nanti lanjut lagi part 4. Yo, bye.